kontrak sana kontrak sini, dan rumah saya kecil. Saya balas dendam. Saya dari bisnis NCI saya punya rumah impian, dan ini rumah yang buat saya sangat besar, kurang lebih 1.200 meter. Luas bangunannya, di dalamnya ada fasilitas, ada kolam renang, ada ruang meeting, nanti saya buat ruang meeting, ada ruang pertemuan, ada ruang audio, macam-macam. Ada meja biliar juga. Saya hobi biliar. Ya. Kalau ada yang mau ngajak saya main biliar, ayo. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada ceritanya. Ini ada ceritanya juga nih. Saya kan umur baru 32 tahun, dan saya bisa beli rumah sebesar ini belasan miliar saya beli. Banyak orang yang nggak percaya, Bapak Ibu. Tahun lalu saya beli rumah ini, itu pakai broker, namanya Ibu Rini. Ibu Rini ini broker yang terkenal di kawasan komplek rumah saya. Dia terkenal sekali, karena sudah lama. Ibu Rini ini, kalau mau jual beli rumah, pasti sama dia. Nah, temennya tanya sama si Bu Rini ini, dia bilang gini, Bu Rini, itu rumah yang lagi dibangun, rumahnya bagus, gede banget, itu siapa sih yang beli? Oke, Bu Rini itu jawab, itu tuh anak muda, tinggalnya juga di daerah kawasan kita, masih muda kok, umur 30-an, dia bisa beli rumah semewah ini. Si temannya kaget, nggak percaya. Hah, masa umur baru 30-an udah bisa beli rumah? Nggak percaya, emang dia jalanin apaan? Si Bu ini jawab, dia jalanin namanya MLM. Namanya orang tua, kalau ngomongin MLM kadang-kadang kepleset ya. Apa? MML? Apa? Gitu. MLM dibilang MLL, gitu ya. Nah, Bu ini bilang, enggak, MLM, multi level marketing. Temennya bilang, apa itu multi level marketing? Ibu ini menjawab, itu loh yang rekrut-rekrut orang yang suka ikut-ikut pertemuan. Nah, si temennya bilang, saya nggak percaya. Masa jalanin begituan bisa beli rumah seperti ini? Saya yakin deh, dia pasti gembong narkoba. Saya digituin Bapak Ibu. Saya dibilang saya gembong narkoba. Memang dulu saya narkoba, tapi saya nggak gembong. Sekarang saya udah insaf, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu cerita yang pertama. Yang kedua, saya punya sopir saya, itu namanya Pak Ade. Pak Ade ini biasa kalau nggak ada kerjaan di rumah, itu dia nongkrong di warung rokok. Nah, warung rokok itu kurang lebih 50 meter dari rumah saya yang sekarang nih, bukan yang sini. Ini lagi dibangun yang sekarang. Nah, Pak Ade nongkrong di warung rokok. Nah, orang-orang yang di warung rokok ini nggak tahu kalau Pak Ade ini adalah sopir saya. Nah, di warung rokok ini orang-orangnya lagi ngegosipin saya. Gosip, wah saya keren Bapak Ibu ya, saya ke artis digosipin. Di warung rokok ini saya digosipin, gitu. Nah, orang-orang di warung rokok itu bilang, itu tuh di dalam komplek ada anak muda punya mobil ada 3, Lexus seri 6 S-Class. Terus dia lagi bangun rumah tuh besar sekali. Itu bisnis apa ya? Dia jalanin apa ya? Dia bilang gitu kan. Nah, Pak Adi langsungnya tuh nyeletuk. Oh, itu dia jalanin multi level marketing. Namanya orang di sekitar warung rokok. Ada yang nggak ngerti. Dia bilang, apa itu multi level marketing? Sopir saya dia jawab, itu loh yang rekrut orang yang suka ikut pertemuan. Nah, orang di warung rokok makin penasaran, makin nggak percaya. Masa sih jalanin multi level marketing bisa beli gini tuh dalam waktu singkat dan waktu di usia muda? Sopir saya bilang, iya bisa. Nah, orang-orang di sekitar warung rokok bilangnya begini, nggak percaya. Pasti dia piara babi ngepet, dia bilang. Saya dibilang piara babi ngepet, Bapak Ibu. Jadi pertama saya dibilang gembong narkoba. Yang kedua saya dibilang piara babi ngepet. Emang muka saya rekaman babi gitu? Orang muka saya baby face begini ya. Nah, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Orang nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting kita buktikan. Satu-satunya cara membuat orang percaya sama bisnis Anda adalah Anda ajak mereka untuk ikut pertemuan seperti ini. Itu satu-satunya cara, Bapak Ibu. Makanya kenapa pertemuan itu sangat penting. Anda bisa melihat orang-orang yang berhasil dari berbagai latar belakang, Bapak Ibu. Anda tinggal undang mereka ke pertemuan ini. Jadi nanti mereka akan lihat orang-orang yang berhasil dari berbagai latar belakang. Buat mereka percaya, undanglah mereka ke pertemuan. Ya, oke, dengan tepuk tangan untuk acara VS. Dan selanjutnya, slide selanjutnya silakan. Puji Tuhan,
lewat bisnis ini saya bisa menikah dengan biaya saya sendiri. Waktu saya kecil, saya melihat orang tua saya sering berantem gara-gara nggak ada uang. Saya waktu itu punya prinsip, kalau saya mau menikah, saya harus sukses dulu. Kalau saya mau menikah, saya harus punya pekerjaan yang bagus dulu, yang mantap. Kalau saya nggak punya pekerjaan yang bagus, saya nggak sukses, saya nggak akan menikah. Bisa jadi budak lapuk saya, gitu ya. Nah, untungnya saya bisa menikah dengan biaya sendiri. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya menikah dengan istri saya. Sekarang menemani saya. Saya menikah itu sama seperti saya lagi ngomong di sini. Ruangannya sebesar ini Bapak Ibu. Di luksus. Ini saya sewa waktu saya menikah. Saya undang sekitar 1.100 orang untuk menghadiri acara pernikahan saya. Dan saya undang juga saudara-saudara yang menghina orang tua saya, yang meremehkan orang tua saya. Saya undang mereka semua, dan mereka saudara-saudara yang dulunya menghina, dulunya meremehkan, mereka kaget waktu mereka datang ke acara pernikahan saya. Mereka bilang sama orang tua saya, ih hebat ya sekarang ya anak kamu ya, sudah sukses. Ih ini bikin acara pernikahan ini mahal banget pasti ya, hebat ya anak kamu punya duit sebanyak ini ya. Bapak Ibu, orang tua saya diomong seperti itu senang sekali, bangga sekali. Derajat martabat naik Bapak Ibu. Sudah tidak ada orang yang menghina orang tua saya. Next. Oke, lagi. Saat saya di acara pernikahan, banyak saudara temannya yang dulu menghina, sekarang malah memuji orang tua saya. Saat itu orang tua saya menghampiri saya. Saat itu orang tua saya menghampiri saya saat lagi di acara pernikahan Bapak Ibu. Saya lihat mata orang tua saya itu berkaca-kaca, tersenyum bahagia. Dia bilang begini, Papa, Mama, bangga sama kamu. Kamu sudah mengangkat derajat martabat orang tua. Kamu sudah membahagiakan orang tua. Papa, Mama bangga sekali sama kamu. Di situ kami berpelukan. Saya bilang sama Papa sama Mama, Pak, Mama, terima kasih sudah melahirkan, sudah membesarkan Leo sampai seperti sekarang. Papa Mama gak salah. Sekarang waktunya Leo mau membahagiakan Papa Mama, mau mengangkat derajat martabat Papa Mama di acara seperti ini, di acara pernikahan. Ini acara yang sangat bahagia. Bukan hanya pernikahan saya dengan istri saya, tapi saya mau membuktikan masa lalu tidak sama dengan masa depan. Masa depan bisa kita ubah dari sekarang. Kalau saya bisa, Bapak Ibu, Anda juga bisa. Masa lalu saya sangat parah, dan orang tua saya sangat bangga sama saya. Untuk sukses, Anda nggak harus terlahir dari orang kaya, Bapak Ibu. Banyak orang sukses di luar sana dari berbagai bidang. Awalnya mereka gagal karena mereka punya impian, ingin mewujudkan impian orang-orang yang Anda cintai. Bapak Ibu, setelah ini ada video. Ini video yang sangat menyentuh hati saya. Mari kita sama-sama saksikan video ini.
Siapa di antara Anda yang ingin membagikan orang tua? Boleh angkat tangan. Siapa di antara Anda yang ingin membalas kebaikan orang tua Anda? Boleh angkat tangan. Tangan Anda yang sudah naik ke atas, Anda pegang dada Anda sambil Anda memejamkan mata Anda. Fokus dengan diri Anda sambil Anda mendengar alunan lagu. Izinkan saya berbicara dengan Anda dari hati ke hati. Rasakan denyut jantung Anda. Ketika Anda merasakan denyut jantung Anda, itu tanda Anda masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan